Halo, sedulur-sedulur semua. Selamat datang kembali di channel kami. Semoga hari-hari Anda selalu dilimpahi berkah dan keselamatan. Pernahkah Anda merinding saat tiba-tiba mendengar suara gamelan yang sayup-sayup, padahal waktu sudah menunjukkan tengah malam dan tidak ada hajatan di sekitar? Fenomena ini bukan sekadar halusinasi, loh. Dalam budaya Jawa, suara misterius ini punya makna mendalam yang diwariskan dalam kitab-kitab kuno. Salah satunya adalah Primbon Jawa. Nah, kali ini, kita akan membongkar 5 rahasia yang diungkap Primbon di balik misteri suara gamelan di tengah malam. Ini adalah pengetahuan yang sangat jarang dibahas dan patut untuk Anda ketahui. Sebelum kita mulai, saya mohon dukungan Anda. Jangan lupa like video ini, komen di bawah jika Anda punya pengalaman serupa, subscribe ke channel ini, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan setiap kali kita mengungkap misteri-misteri budaya Jawa yang menarik lainnya. 1. Pertanda pergeseran dimensi. Suara gamelan gaib, gerbang menuju alam Sunyaruri. Dalam kearifan Primbon Jawa, yang merupakan akumulasi dari pengamatan mendalam terhadap pola alam dan energi spiritual, suara gamelan di tengah malam bukanlah sekadar fenomena akustik biasa. Ia adalah sebuah sinyal kosmik, sebuah penanda pergeseran dimensi, atau dalam istilah Jawa kuno dikenal sebagai terbukanya lawang sukma, gerbang jiwa, atau pintu Sunyaruri, pintu kesunyian sejati. Penanda ini sangat erat kaitannya dengan waktu tengah malam sejati, yaitu antara pukul 00 hingga pukul 3 dini hari, yang dalam kosmologi Jawa dikenal sebagai waktu kala candra, waktu yang paling sunyi, waktu di mana energi fisik, raga, manusia sedang terlelap, dan energi halus, sukma, menjadi dominan. Mengapa gamelan? Gamelan, lebih dari sekadar alat musik, adalah media spiritual. Setiap instrumen, dari gong ageng yang melambangkan keabadian dan kehampaan, hingga kenong dan saron yang mengatur ritme kehidupan, diakini memiliki yoni, daya magis, dan hodam, penunggu, tersendiri. Ketika suara gamelan terdengar tanpa sumber fisik yang jelas di tengah keheningan, Primbon menafsirkan bahwa instrumen tersebut tidak dimainkan oleh tangan manusia, melainkan oleh makhluk-makhluk dari dimensi paralel, yaitu para lelembut, danyang, atau bahkan roh-roh leluhur yang sedang mengadakan hajatan, pesta, atau paseban, pertemuan agung. Deskripsi pergeseran dimensi. Pergeseran dimensi ini bukanlah perpindahan total, melainkan sebuah kondisi di mana batas, veil, antara alam nyata, alam padhang, dan alam gaib, alam peteng, menjadi sangat tipis, seolah-olah 2 lembar kain transparan ditumpuk dan sedikit bergeser. Suara tanpa sumber. Niskala karakteristik utama yang dijelaskan Primbon adalah suara gamelan ini terasa sangat nyata dan dekat. Namun saat kita coba cari sumbernya, ia lenyap tanpa jejak. Suara itu bisa terdengar jelas. Bahkan kita bisa membedakan jenis laras, tangga nada, dan gending, lagu, yang dimainkan. Namun tidak ada getaran fisik di udara, seolah suara itu hanya beresonansi langsung di telinga batin pendengarnya. Perasaan merinding. Janggal orang yang mendengarnya akan merasakan sensasi merinding yang bukan karena dingin, melainkan karena getaran energi yang berbeda. Primbon menyebut ini sebagai reaksi raga terhadap frekuensi sukma, jiwa, yang diperkuat oleh keberadaan entitas gaib. Udara di sekitar mungkin terasa lebih dingin atau lebih berat dari biasanya. Hajatan para lelembut. Tafsiran yang paling umum adalah bahwa para penghuni alam gaib sedang menggelar perayaan besar. Gamelan adalah musik keagungan dan kemuliaan. Mereka menggunakannya untuk menyambut kehadiran entitas penting dari dimensi yang lebih tinggi atau merayakan keberhasilan ritual mereka. Mendengar gamelan ini diakini sebagai tanda bahwa Anda, secara tidak sengaja, mengintip ke dalam dunia mereka. Tindakan dan sikap menurut Primbon. Primbon menyarankan, jika Anda mendengar fenomena ini, jangan panik dan jangan coba mencari sumbernya. Reaksi terbaik adalah diam, menundukkan kepala, dan berdoa sesuai keyakinan. Jika Anda seorang yang memiliki kepekaan batin, suara ini bisa jadi merupakan pembukaan jalur komunikasi atau pembelajaran batin, wahyu, yang diberikan oleh hodam penjaga wilayah tersebut. Namun, bagi orang awam, ia adalah peringatan untuk menjaga kesopanan, unggah-ungguh, di tempat tersebut, karena Anda sedang berada di ambang 2 dunia. 2 peringatan kedatangan, bala, atau musibah lokal. Suara gamelan sangkala, genderang peringatan alam. Poin kedua ini membawa kita pada aspek Primbon yang lebih bersifat pranata mangsa, ramalan musim, dan kauruh kaslametan, ilmu keselamatan.
Suara gamelan di tengah malam, jika diinterpretasikan sebagai peringatan kedatangan bala, musibah lokal, berfungsi sebagai genderang sangkala, suara peringatan dari alam semesta dan kekuatan penunggu daerah, danyang, yang mengisyaratkan ketidakseimbangan energi akan segera terjadi. Bala bukan bencana besar, tetapi ketidakselarasan. Penting untuk dipahami, bala, di sini jarang merujuk pada bencana alam skala besar seperti gempa bumi, melainkan lebih ke musibah sosial, ekonomi, atau kesehatan yang bersifat lokal dan sporadis, yang muncul akibat ketidakselarasan antara manusia dengan lingkungannya atau antara manusia dengan roh-roh penunggu. Contoh bala tersebut meliputi gagal panen. Paceklik suara itu bisa menjadi pertanda bahwa musim tanam akan terganggu, hama akan merajalela, atau hujan tidak akan turun tepat waktu, menyebabkan kerugian besar bagi komunitas agraris. Wabah penyakit. Pagebluk gamelan misterius ini sering dikaitkan dengan kedatangan pagebluk, wabah penyakit aneh yang menyerang manusia atau ternak secara tiba-tiba, yang dipercaya dibawa oleh energi negatif atau makhluk halus jahat. Perselisihan dan kekacauan sosial. Musibah juga bisa berupa konflik horizontal, geger, di antara warga, perselisihan yang memicu pertengkaran hebat, atau tindakan kriminalitas yang meningkat akibat energi negatif yang mulai mendominasi. Mekanisme peringatan dalam primbon. Primbon menjelaskan bahwa alam semesta dan entitas penjaga memiliki cara untuk berkomunikasi dengan manusia sebelum terjadinya peristiwa buruk. Gamelan gaib menjadi sinyal audio karena frekuensinya yang khas dan mendalam. Ritme yang berubah. Jika gamelan yang didengar memiliki laras, nada, yang sumbang, ritme yang terputus-putus, atau gending, lagu, yang terdengar menyayat hati dan menyeramkan, bukan indah seperti pada poin 1. Ini adalah indikasi kuat adanya bala. Suara yang tidak harmonis merefleksikan ketidakharmonisan yang akan terjadi di dunia nyata. Pesan dari danyang. Suara ini diyakini merupakan desakan dari danyang, roh penjaga tempat, kepada manusia di wilayahnya untuk segera melakukan tindakan pencegahan. Danyang seolah-olah sedang memukul genderang perang, atau kesedihan, untuk menyadarkan manusia agar cepat berbenah. Respon spiritual dan ritual penangkal bala. Primbon memberikan panduan yang jelas saat mendengar isyarat ini. Tujuannya adalah menyeimbangkan kembali energi yang kacau, mengurangi sukerta, sebelum musibah benar-benar terjadi. Tirakat dan puasa. Segera melakukan tirakat, penyepian diri, singkat atau puasa sunnah, misalnya puasa Senin Kamis, untuk membersihkan diri secara batin. Sedekah bumi. Ruatan ringan melakukan sedekah bumi sederhana di perempatan jalan atau di tempat keramat terdekat. Sedekah ini bisa berupa sega golong, nasi kepal, jajan pasar, kue tradisional, atau sesaji sederhana lainnya, sebagai bentuk permohonan maaf dan persembahan kepada danyang agar bala ditarik kembali. Meningkatkan kebaikan. Primbon selalu menekankan bahwa penangkal bala yang paling ampuh adalah perilaku baik dan kerukunan sosial. Suara gamelan ini menjadi cambuk untuk meningkatkan eling, kesadaran, dan waspada, kehati-hatian, dalam bertutur kata dan bertindak. 3 ritual khusus. Danyang, penunggu daerah. Gamelan Pasaean, upacara agung sang penjaga wilayah. Dalam primbon Jawa, setiap jengkal tanah, terutama yang masih alami, dihuni dan dijaga oleh entitas spiritual yang dikenal sebagai danyang atau Kyai Nyai Ageng Lerep. Mereka adalah roh penjaga yang ditugaskan menjaga keseimbangan, kesuburan, dan keselamatan wilayah tersebut. Suara gamelan yang terdengar di tengah malam seringkali ditafsirkan sebagai gamelan Pasaean, yaitu alunan musik yang mengiringi ritual khusus dan upacara agung yang dilakukan oleh para danyang dan pasukannya. Ritual ini biasanya diadakan pada malam-malam tertentu yang dianggap memiliki energi kuat, seperti malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, atau saat pergantian mangsa, musim. Filosofi ritual danyang. Tujuan utama dari ritual ini adalah menjaga keseimbangan kosmik, harmoni alam, di wilayah kekuasaan mereka. Danyang sedang mengadakan paseban atau pertemuan besar dengan roh-roh lain, mendiskusikan kawicaksanan, kebijaksanaan, untuk mengelola energi positif dan negatif di daerah tersebut. Gamelan yang mereka mainkan bukan sekadar musik, melainkan mantra bunyi yang berfungsi sebagai pembersih energi. Ruat bunyi gamelan berfungsi untuk membersihkan energi-energi negatif, sangkala, yang mungkin masuk ke wilayah tersebut. Pemanggil berkah. Ritme dan melodi yang indah memanggil berkah atau daya hidup untuk menyuburkan tanah dan memberikan keselamatan bagi penduduk. Laporan dan pertanggungjawaban.
Mereka seolah sedang membuat laporan spiritual kepada Ratu Alam Gaib atau entitas yang lebih tinggi mengenai kondisi wilayahnya. Karakteristik gamelan danyang. Gamelan yang mengiringi ritual danyang ini memiliki ciri khas yang berbeda. Primbon menjelaskan bahwa suaranya terdengar sangat merdu, utuh, dan sempurna, seolah-olah dimainkan oleh seniman terbaik dengan perangkat gamelan yang terbuat dari emas. Namun, ada aspek yang membuatnya misterius. Laras yang hikmat. Nada yang dimainkan biasanya dalam laras pelok atau slendro yang sangat mendalam dan khusyuk, seringkali memainkan gending-gending kuno yang jarang dimainkan manusia modern. Aura kehormatan. Pendengar akan merasakan perasaan gentar bercampur rasa hormat yang luar biasa, seolah-olah mereka sedang berada di hadapan raja atau bangsawan. Sikap manusia yang tepat. Primbon mengajarkan bahwa mendengar suara gamelan danyang adalah sebuah penghormatan atau anugerah yang tidak disengaja. Namun, ini juga merupakan peringatan tegas untuk menjaga unggah-ungguh, sopan santun. Jika Anda mendengarnya, yang harus dilakukan adalah hentikan semua aktivitas, segera berhenti berbicara, berhenti tertawa terbahak-bahak, atau melakukan tindakan yang dianggap kurang sopan. Jaga hati dan pikiran, bersihkan hati dari pikiran kotor dan berniatlah baik. Ucapkan salam penghormatan dalam hati, misalnya, Nuun Sewu, kaki nini danyang, kula endrek langkung, permisi, kakek nenek penjaga, saya numpang lewat. Jangan mengganggu. Paling pantang adalah mencoba mencari sumber suaranya atau merekamnya. Tindakan ini dianggap melanggar privasi alam gaib dan dapat mendatangkan kemarahan sang danyang, yang bisa berujung pada kesialan, ketiban sial, atau gangguan. Suara gamelan ini pada dasarnya adalah pengingat bahwa kita hidup berdampingan, dan penghormatan terhadap alam gaib adalah kunci keselamatan di tanah Jawa. 4 isyarat, pusaka, yang memanggil pemiliknya. Gamelan titisan, panggilan benda bertuah. Dalam warisan spiritual Jawa, benda-benda bertuah seperti keris, tombak, jimat, atau mustika diakini memiliki jiwa atau hodam, penunggu, yang menjaga dan melayani pemiliknya. Primbon Jawa mencatat fenomena langka di mana suara gamelan di tengah malam bukanlah berasal dari ritual danyang, melainkan merupakan isyarat pemanggilan dari sebuah pusaka yang terpendam, tersembunyi, atau baru saja turun ke alam nyata. Pusaka mencari jodoh spiritual. Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa pusaka memiliki kesadaran batin dan menunggu titisan, pemilik yang berjodoh secara spiritual, yang sesuai dengan watak, karakter, dan tuah, daya magis, pusaka tersebut. Gamelan yang terdengar adalah lagu panggil, atau simfoni kerinduan, yang digunakan oleh hodam pusaka untuk berkomunikasi dengan calon tuannya. Ciri-ciri gamelan panggilan pusaka. Berbeda dengan gamelan ritual danyang, suara ini memiliki ciri yang sangat personal dan spesifik. Primbon mengajarkan cara membedakannya. Terulang dan fokus. Suara gamelan ini cenderung terdengar berulang kali di lokasi yang sama, atau hanya didengar oleh satu orang, atau sekelompok kecil orang yang ditakdirkan. Fokus suara terasa sangat tajam, seolah-olah mengarah pada suatu titik tertentu di tanah atau bangunan. Disertai mimpi. Fenomena ini seringkali didahului atau diikuti oleh mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpi tersebut, si pendengar mungkin melihat sosok tua, prajurit, atau bahkan wujud keris atau tombak yang dikelilingi cahaya dan diiringi alunan gamelan. Hawa kehangatan. Alih-alih merinding dingin, pendengar pusaka justru mungkin merasakan hawa kehangatan atau getaran energi yang kuat di dada, yang dalam primbon diartikan sebagai rasa kangen atau rasa sambung, koneksi, antara jiwa manusia dan hodam pusaka. Bunyi instrumen tertentu. Terkadang, hanya suara satu instrumen yang dominan, misalnya hanya gong yang berbunyi sangat dalam, atau hanya rebab yang melantunkan melodi sendu, mengisyaratkan jenis pusaka atau tuah yang dikandungnya. Tindak lanjut menurut ajaran primbon. Jika seseorang yakin suara gamelan yang didengarnya adalah panggilan pusaka, primbon menyarankan pendekatan yang hati-hati dan penuh etika. Pengecekan batin. Lakukan laku batin singkat, seperti puasa atau meditasi, untuk memastikan koneksi tersebut adalah nyata dan bukan godaan. Konsultasi ahli, jangan menggali sendiri. Segera konsultasikan pengalaman ini dengan ahli spiritual, paranormal, atau budayawan pusaka yang terpercaya. Mereka akan membantu menafsirkan wangsit, petunjuk, dan menentukan lokasi serta tata cara pengambilan pusaka yang benar, yang disebut penarikan. Niat baik dan tanggung jawab. Primbon menegaskan,
Pusaka hanya akan membawa manfaat jika diambil dengan niat yang bersih untuk tujuan kebaikan, bukan keserakahan. Pusaka adalah amanah yang membawa tanggung jawab moral untuk menjaga warisan leluhur. 5 penanda turunnya ilmu atau wahyu, wangsit. Gamelan wahyu, alunan pemberian dan pencerahan. Dalam ajaran primbon dan tradisi kebatinan Jawa, suara gamelan di tengah malam juga bisa diinterpretasikan sebagai penanda positif yang sangat mulia, yaitu turunnya ilmu, wahyu, atau wangsit, ilham petunjuk, dari gaib, alam tak kasat mata, kepada individu yang dianggap layak dan sedang menjalani laku prihatin, disiplin spiritual. Fenomena ini dikenal sebagai gamelan wahyu atau gamelan tundung wewadi, gamelan pembuka rahasia. Konteks spiritual. Primbon menekankan bahwa wahyu spiritual tidak datang sembarangan. Ia hanya diberikan kepada seseorang yang berada dalam kondisi bersih dan siap secara batin. Kondisi ini dicapai melalui laku prihatin, sedang menjalani puasa, tapa brata, patigeni, berdiam diri dalam kegelapan, atau disiplin spiritual lainnya. Niat luhur, memiliki niat yang lurus dan suci, mencari ilmu atau petunjuk bukan untuk kesombongan, melainkan untuk kebaikan bersama dan peningkatan diri. Ketika individu mencapai puncak ketenangan dan kejernihan batin di tengah malam, hening, alam semesta, leluhur, atau entitas pembimbing akan merespons. Suara gamelan adalah nada sambut, atau irama pengantar, yang mengiringi masuknya pengetahuan batin tersebut. Jenis ilmu atau wahyu yang turun. Pencerahan spiritual. Mendapatkan pemahaman mendalam tentang hidup, mati, atau hakikat keberadaan, yang sebelumnya terasa rumit dan misterius. Solusi masalah. Gamelan ini bisa menjadi iringan saat wangsit, petunjuk, datang berupa ide cemerlang atau solusi tak terduga untuk masalah hidup yang sudah lama membelit. Ilmu keselamatan. Menerima wejangan, nasihat, atau pitutur, ajaran, yang berkaitan dengan cara menjaga keselamatan diri, keluarga, atau komunitas dari bahaya. Penyambutan leluhur. Suara ini mungkin juga menjadi tanda bahwa roh leluhur sedang mendekat untuk memberikan restu atau warisan ilmu kepada keturunannya. Karakteristik gamelan wahyu. Gamelan yang mengiringi wahyu memiliki ciri yang sangat spesifik, sangat berbeda dari suara seram atau peringatan bala. Sangat indah dan jernih. Suaranya terasa sangat merdu, bening, dan harmoni sempurna, memberikan rasa damai dan tenang yang luar biasa. Melodi yang bicara. Meskipun tanpa sinden, penyanyi, melodinya terasa penuh makna dan seolah-olah membawa pesan lisan yang langsung dipahami oleh batin. Perasaan haru dan syukur. Pendengar tidak merasa takut, melainkan merasakan rasa haru, bahagia, dan syukur yang tak tertahankan, menandakan bahwa apa yang datang adalah sebuah berkah, anugerah. Sikap yang dianjurkan primbon. Jika Anda mendengar gamelan dengan karakteristik ini setelah melakukan laku prihatin, primbon menyarankan untuk segera bersyukur. Ucapkan syukur yang mendalam, puji syukur, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada para leluhur atas rahmat yang diberikan. Mencatat wangsit. Jika wahyu berupa petunjuk atau ide, segera catat atau ingat-ingat dengan baik begitu Anda sadar, karena wahyu seringkali datang sekilas. Meningkatkan laku. Jadikan peristiwa ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan laku prihatin dan tidak berhenti dalam belajar spiritual. Wahyu adalah modal awal, bukan akhir dari perjalanan. Bagaimana? Apakah Anda pernah mengalami salah satu dari 5 hal ini? Coba share pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Pengalaman Anda sangat berharga untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di konten primbon dan misteri Jawa berikutnya. Salam budaya.